Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dosen Sigit Febrianto Susilo SPD MPD dan selamat pagi kepada rekan-rekan kelas 1A PGSD. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang menelisik konsep pragmatik. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian pragmatik. Yang kedua, pragmatik dalam kajian bahasa. Yang ketiga, prinsip-prinsip pragmatik. Dan yang keempat, aspek-aspek situasi ujar. A. Pengertian pragmatik. Pragmatik adalah suatu cabang ilmu bahasa yang baru muncul dari pandangan Morris pada tahun 1938 tentang semiotik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sistem atau lambang. Istilah pragmatik dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan pemahaman makna kata-kata dalam situasi tertentu. Ilmu yang mempelajari tentang makna yang dikehendaki oleh penutur disebut pragmatik. Pragmatik juga mengupas makna tuturan dan makna terikat konteks, serta pendekatan analisis dalam linguistik meliputi pertimbangan konteks dalam studi bahasa. Konteks mempunyai pengaruh yang cukup kuat pada penafsiran makna kata-kata yang diucapkan oleh penutur. Pragmatik adalah telaah mengenai segala aspek makna yang tidak tercakup di dalam teori semantik. Makna yang ditelaah pragmatik adalah makna telaah yang telah dikaji oleh semantik. Semantik adalah telaah makna kalimat atau bisa disebut sentence, sedangkan pragmatik adalah telaah makna tuturan atau utterance. Perbedaan pragmatik dan semantik juga dapat dilihat dari bidang kajiannya. Bidang kajian pragmatik adalah tentang makna dalam situasi ujar antara penutur dan penutur, sedangkan kajian semantik adalah makna yang berkenaan dalam suatu bahasa tertentu, terpisah dari situasi penutur dan penuturnya. B. Pragmatik dalam kajian bahasa. Istilah pragmatik lahir dari seorang filsuf yang bernama Charles Morris, yang mengolah kembali pemikiran filsuf-filsuf terdahulunya mengenai ilmu dan lambang yang disebut semiotika, yang merupakan tahap terakhir dalam gelombang-gelombang ekspansi linguistik. Dari sebuah disiplin sempit yang mengurusi data fisik bahasa menjadi suatu disiplin yang luas meliputi bentuk, makna, dan konteks. Menurut Leach, pada tahun 1993, pragmatik adalah studi tentang makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar atau bisa disingkat dengan SU. SU sangat mendukung di dalam penganalisisan suatu tuturan dalam suatu percakapan. SU itu meliputi 1. Penyapa dan pesapa, 2. Konteks, 3. Tujuan, 4. Tindak ujar, dan yang kelima adalah tuturan sebagai produk tidak verbal. Analisis pragmatik dilakukan untuk memecahkan masalah makna pada tuturan yang bermuatan IP. Dimulai dari proses pemecahan masalah, satuan pragmatis yang menjadi dasar dalam komunikasi linguistik dapat dideskripsikan sehingga dari sana dapat ditarik implikasi yang menjadi IP dari tuturan. Untuk memahami keberadaan suatu IP, petutur perlu mengolah data yang berupa 1. Makna konvensional kata-kata yang dipakai beserta referensinya jika ada. Yang kedua, prinsip kerjasama dan maksing-maksingnya. Yang ketiga, konteks linguistiknya. Yang keempat, hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang pengetahuannya. Yang kelima, kenyataan adanya kesamaan dari keempat hal itu pada partisipan baik pada penutur maupun petutur dan keadaannya dapat saling memahami. C. Prinsip-prinsip pragmatik. Mei 2001 menyatakan bahwa guna dapat mempelajari pragmatik secara mudah, hal yang harus dipahami pertama kali adalah prinsip-prinsip pragmatik. Minimalnya ada 2 prinsip pragmatik yang selama ini kita kenal.
Prinsip pertama kita kenal dengan istilah prinsip kerjasama, dan yang kedua adalah prinsip kesatuan berbahasa. Kedua prinsip ini sebenarnya dinaungi oleh prinsip komunikasi. Walaupun prinsip ini sendiri tidak dikategorikan sebagai bidang kajian pragmatik. Prinsip kerjasama dikemukakan oleh Dirichlet 1993, meliputi 4 maksim, yakni maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan atau cara. Maksim kualitas menuntut seseorang penutur untuk dapat memberikan informasi yang cukup, relatif, memadai, dan seinformatif mungkin. Maksim relevansi, prinsip ini menuntut seorang penutur untuk dapat informasi yang relevan sesuai dengan sesuatu yang diperuntukkan. Maksim pelaksanaan adalah maksim yang mengharuskan seorang penutur untuk bertutur secara jelas, langsung, dan tidak kabur. Nungguin ya. Stop it. Get some help. One eternity later. Saya Prina Nur Azahra dengan NPM 212210004 akan melanjutkan materi dari rekan saya. Banyak ahli yang telah mengemukakan prinsip kesantunan berbahasa. Leach 1993 mengemukakan bahwa guna mewujudkan proses pertuturan yang benar sekaligus santun diperlukan maksim kesantunan. Maksim-maksim yang dimaksud adalah 1. Maksim kebijaksanaan yang menuntut penutur untuk mengurangi kerugian orang lain dan menambah keuntungan orang lain. 2. Maksim kedermawanan yang menuntut penutur mengurangi keuntungan diri sendiri dan menambah pengorbanan diri. 3. Maksim penghargaan yang menuntut penutur untuk mengurangi cacian dan menambah pujian pada orang lain. 4. Maksim kesederhanaan yang menuntut penutur untuk mengurangi pujian pada diri sendiri dan menambah cacian pada diri sendiri. 5. Maksim permufakatan yang menuntut penutur untuk mengurangi ketidaksesuaian diri sendiri antara diri sendiri dengan orang lain dan meningkatkan persesuaian itu. Dan 6. Maksim simpati yang menuntut seseorang penutur agar dapat mengurangi antipati pada orang lain dan menambah simpati pada orang lain. Robin Lakoff, Chair 2010, mengemukakan bahwa jika tuturan kita ingin terdengar santun di telinga lawan tutur, minimalnya ada 3 kaidah yang harus dipatuhi. Ketiga kaidah atau maksim tersebut adalah 1. Maksim formalitas yang menuntut penutur untuk tidak angkuh. 2. Maksim ketidaktegasan yang menuntut penutur untuk memberikan kebebasan lawan tutur menentukan pilihan. Dan 3. Maksim persamaan yang menuntut untuk bersikap sama dengan lawan tutur. Brass Fraser, Chair 2010, menyatakan bahwa kesantunan berbahasa tercipta bukan atas dasar kaidah-kaidah, melainkan atas dasar strategi. Atas dasar itulah Fraser membedakan kesantunan dan penghormatan. Kesantunan bagi Fraser adalah properti yang diasosiasikan dengan tuturan, dan di dalam hal ini, menurut pendapat lawan tutur, si penutur tidak melanggar hak-hak yang dimiliki lawan tutur. Sedangkan penghormatan adalah bagian aktivitas yang berfungsi sebagai sarana simbolis untuk menyatakan penghargaan secara reguler. Sejalan dengan kedua definisi di atas, Fraser menyatakan bahwa seseorang yang santun berbahasa belum tentu hormat berbahasa, karena santun dan hormat adalah dua hal yang berbeda satu sama lain. Good job. Saya Priya Salma dan NPM saya 212210004. Saya akan melanjutkan materi dari Arvinda. Brown dan Levinson menyatakan bahwa teori kesantunan berbahasa berkisar atas nosi muka yang akan citra diri orang, yaitu orang yang rasional. Muka dalam hal ini dikategorikan sebagai muka positif dan muka negatif. Muka positif mengacu ke citra diri seseorang bahwa segala yang berkaitan dengan dirinya itu patut dihargai. Muka negatif mengacu ke citra diri seseorang yang berkaitan dengan kebebasan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemauannya.
Dengan demikian, kesantunan positif adalah kesantunan yang menjaga muka positif dan kesantunan negatif adalah kesantunan untuk menjaga muka negatif. Kesantunan positif berkenaan dengan strategi bertutur dengan cara menonjolkan kedekatan, keakraban, hubungan baik antara penutur dan petutur. Kesantunan negatif berkenaan dengan strategi bertutur yang menunjukkan adanya jarak sosial di antara penutur dan petutur. Brown dan Levinson mengatakan ada 5 strategi utama untuk mengutarakan maksud dari sebuah pertuturan. Kelima strategi tersebut adalah yang pertama, bertutur secara berterus terang tanpa basa-basi. Yang kedua, bertutur dengan menggunakan kesantunan positif. Yang ketiga, bertutur dengan kesantunan negatif. Dan yang keempat, bertutur dengan cara samar-samar. Dan yang kelima, bertutur di dalam hati atau lebih baik tidak bertutur. Penggunaan kelima strategi ini akan sangat bergantung pada kekuasaan di antara penutur dan petutur sejalan dengan budaya yang bersangkutan. Sejalan dengan kedua prinsip pragmatik di atas, pragmatik menurut keyakinan penulis memiliki makna besar bagi pembinaan karakter berbahasa. Penerapan prinsip kesantunan berbahasa dan etika berbahasa akan membuahkan dampak positif terhadap penggunaan bahasa, sehingga penutur akan memiliki karakter positif dalam berbahasa. Sekian. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusuf Ginanjar dengan NPM 21221043. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? D. Aspek-aspek situasi ujar. Tarigan 1986 menjelaskan bahwa situasi ujar adalah keadaan yang menjiwai hati tuturan dalam suatu pencapaian yang terdiri atas aspek penutur dan petutur, konteks, tujuan, tindak ilokusi, tuturan waktu, dan tempat membantu penutur dalam menginterpretasikan implikasi pragmatis suatu tuturan. Dalam mewujudkan kelancaran komunikasi, ada beberapa aspek yang harus selalu diperhatikan, yaitu yang pertama pembicaraan, yang kedua konteks ujaran, yang ketiga tujuan ujaran, yang keempat tindak ilokusi, dan yang terakhir yang kelima ucapan sebagai hasil tindak verbal. Mengingat bahwa pragmatik mengkaji makna dalam hubungan dengan situasi ujar, ada 5 unsur konsep yang berhubungan dengan situasi ujar, yakni yang pertama, yang menyapa atau penyapa atau penutur. N, yang disapa, pesapa atau petutur. T, penggunaan N dan T dibatasi dalam pragmatik. Istilah penerima atau orang yang menerima dan menafsirkan pesan, dan yang disapa atau orang yang harusnya menerima dan menjadi sasaran pesan. Yang kedua, konteks sebuah tuturan. Konteks dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan latar belakang yang sama-sama dimiliki oleh N dan T yang membantu T mengartikan makna tuturan. Dalam menentukan konteks, kita perlu mengetahui pendengar, pembicara, tempat terjadinya situasi tuturan, situasi, dan waktu. Yang ketiga, tujuan sebuah tuturan merupakan tujuan dan fungsi daripada makna yang dimaksud atau maksud penutur dalam mengucapkan sesuatu. Istilah tuturan lebih netral daripada maksud karena tidak membebani pemakaian dengan suatu kemauan untuk kegiatan yang berorientasi tujuan. Yang keempat, tuturan sebagai bentuk tindakan atau kegiatan. Tindak ujar pragmatik berhubungan dengan tindak-tindak performansi verbal yang terjadi dalam situasi tertentu. Lain halnya dengan tata bahasa.
yang berhubungan dengan unsur-unsur kebahasaan seperti kalimat dalam sintaksis dan proposisi dalam semantik. Yang terakhir yang nomor 5, sebagai suatu produk tindak verbal. Tuturan merupakan unsur yang maknanya dapat dikaji dalam ilmu pragmatik, sehingga dapat dikatakan pragmatik sebagai ilmu mengkaji makna tuturan. Tuturan sebagai produk tindak verbal dapat merupakan contoh kalimat atau tanda kalimat, tetapi bukanlah sebuah kalimat. Terima kasih. A few moments later. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak dosen dan teman-teman dari kelompok 3 yang sudah presentasi. Terima kasih juga kepada semuanya yang telah menyimak video presentasi dari kami. Tidak lupa juga kami memohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap dalam video presentasi tadi. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.